Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kita baik semuanya dan selalu sehat, bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik. Oke, langsung saja untuk materi yang kali ini, yaitu materi yang kelima terkait dengan desain user interface. Kalau kemarin kalian sudah belajar terkait dengan merancang dengan membuat storyboard multimedia interaktif. Nah, sekarang dari rancangan kalian yang telah kalian buat itu, kita buat user interface-nya. User interface itu apa? Nanti kita jelaskan dulu. Pada materi ini ada penjelasannya. Jadi nanti kalian sudah tahu user interface itu seperti apa. Kalau kemarin rancangan cuma coret-coretan dan sebagainya, cuma konsep seperti itu. Terus kemudian nanti kita buat user interface-nya. Sebelum kalian membuatnya, kalian harus tahu user interface itu seperti apa. Kalau dalam dunia pemrograman itu biasanya disebut UI UX. UI UX itu apa? Nanti dijelaskan oleh Mas Agriza. Oke, silahkan Mas Agriza untuk menjelaskan materi terkait dengan desain user interface. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afrizal Wahid Sulistiawan dalam mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat storyboard multimedia interaktif. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang desain user interface multimedia interaktif. Nah, apa itu desain user interface multimedia interaktif, dan apakah tujuan pembuatan desain user interface multimedia interaktif? Kita akan bahas pada materi kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, untuk kompetensi dasar desain user interface multimedia interaktif, yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif, lalu menyajikan pembuatan desain user interface multimedia interaktif. Dan tujuan pembelajarannya, dengan observasi dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian dapat memahami prinsip dasar desain user interface multimedia interaktif, dan juga kalian dapat memahami dan menjelaskan desain user interface multimedia interaktif. Oke, selanjutnya, apa itu desain user interface? Nah, di sini desain UI atau UX. UI berarti user interface dan UX adalah user experience. Kita akan membahas tentang UX dulu. UX atau user experience adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna. Dalam arti ini pengguna aplikasi, pengunjung website. Nah, dalam interaksi antar pengguna dan produk. Lalu tujuan paling penting setiap aplikasi seller adalah interaksi yang lancar antara pengguna dan aplikasi. Nah, di sini jadi yang difokuskan adalah untuk kenyamanan penggunaan aplikasi tersebut. Lalu untuk UI atau user interface ini lebih kepada tampilan perangkat lunak. Sini komputer, perangkat mobile, perangkat elektronik lainnya. Nah, di sini dengan fokus untuk memaksimalkan pengalaman pengguna. Jadi dibuat desain user interface di sini untuk memaksimalkan apa yang namanya user experience. Oke, selanjutnya, nah ini tujuan desain user interface. Yang pertama, untuk memudahkan input data oleh user, lalu membuat program menjadi menarik, lalu menampilkan hasil pemrosesan data oleh program, memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program, efisiensi kerja yang dilakukan oleh user, memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user, lalu memberikan kesan familiar pada sebuah program. Dan yang terakhir, memberikan respon yang jelas untuk setiap aksi yang
dilakukan oleh program. Oke, selanjutnya aspek user interface atau user experience. Yang pertama ada konsistensi warna, font, icon, simbol, dan tombol yang diperlukan. Nah, untuk konsistensi warna, mungkin kita bisa kaitkan dengan tema dari desain user interface sendiri. Misalkan kita membuat temanya dengan warna biru, maka mungkin untuk variasinya tidak jauh dari warna biru. Mungkin dari variasi warna biru sendiri seperti biru tua, biru muda, biru agak hijauan, pokoknya yang dekat-dekat dengan warna biru. Nah, untuk fontnya mungkin dibuat untuk tidak terlalu jauh dari font-font yang digunakan, atau bisa dibilang masih seragam. Mungkin akan dimainkan pada ukuran font. Untuk icon dan simbol disarankan untuk masih satu tema dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya, tidak menggunakan gaya, elemen, atau visual yang rumit dalam aplikasi. Nah, ini berarti gaya, elemen, atau visual disarankan untuk simple saja. Nah, dalam arti mungkin kalau elemen yang rumit itu misalkan kita menaruh icon, simbol atau tombol-tombolnya itu kita taruh terlalu acak dan pengguna akan menjadi kesulitan dalam pengoperasiannya atau menjadi tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, maka dari itu disarankan untuk menggunakan gaya, elemen, atau visual yang tidak rumit atau simple, supaya memudahkan dan tidak bingung dalam penggunaan aplikasi. Lalu yang terakhir ada keseragaman dalam user interface. Keseluruhan dari aplikasi seluler diperlukan agar membantu pengguna untuk menentukan pola penggunaan aplikasi yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi. Nah, di sini keseragaman tadi menyangkut dengan konsistensi warna, font, ikon, simbol, dan tombol yang diperlukan. Jadi dari awal sampai akhir disarankan untuk tetap dalam satu tema atau masih seragam. Lalu untuk menentukan pola penggunaan aplikasi, maka digunakan gaya, elemen, atau visual yang simple dan tidak rumit. Ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada contoh user interface atau user experience multimedia interaktif. Di sini yang pertama ada ruang guru. Saya akan zoom. Nah, di sini bisa diamati dari tema warna masih satu tema atau dekat ya. Lalu dalam penggunaan icon dan tombol ini bisa dibilang simple, dalam penataannya simple. Lalu penggunaan icon dan tombolnya dia masih dalam satu tema. Lalu selanjutnya ada guru 3D. Berikut tata letaknya tertata, tidak acak, dan juga simple untuk icon tombolnya, gaya yang tidak terlalu rumit. Nah, untuk di sini tema warnanya menggunakan warna oranye dan hijau. Nah, di sini untuk aplikasinya sendiri dia dari awal tema warnanya adalah oranye dan hijau sampai akhir. Dan penggunaan icon-iconnya menuruti tema warna yang ada yaitu oranye dan hijau seperti ini. Oke, lalu selanjutnya ada Ajisaka.
ini ya. Nah, di sini ikonnya seragam, masih satu tema warna dan satu jenis. Untuk fontnya juga dia sama, seragam. Oke, selanjutnya MMI teknik listrik. Nah, di sini dia menggunakan gaya yang bisa dikatakan simple, dengan tema warna merah dan abu-abu. Seperti ini ya penataannya, kotak rapi. Lalu untuk selanjutnya ada MMI TIK. Ya, keseluruhan sama seperti ini. Sini MMI Fisika. Dia menggunakan tema yang masih berhubungan dengan materi yang disajikan. Agak rumit tetapi dia masih berhubungan dengan materi. Oke, bisa dipahami. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Afif. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Afrizal telah menjelaskan dengan detail tadi terkait dengan user interface dan user experience di GIS. Kalian sekarang sudah mendapat materi terkait dengan GIS atau user interface. Di harapan kami, kalian setelah melihat materi ini, kalian bisa menentukan. Jadi mulai sekarang ya, ini masih ada waktu beberapa hari. Silahkan ditentukan. Kemarin kan ada tombol icon di storyboardnya. Dipilihkan iconnya seperti apa. Terus kemudian ada tombolnya seperti apa. Ada logo seperti apa. Ada background, nanti backgroundnya seperti apa. Nanti silahkan kira mau dibuat seperti apa, silahkan dipikirkan. Terus kemudian untuk materi selanjutnya terkait dengan pembuatan, nanti diajarkan terkait dengan pembuatan user interface, bisa pakai Corel atau Adobe Illustrator. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Silahkan komen seperti biasanya, bebas, silahkan komen bebas untuk kehadiran, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.